Jumpa lagi dengan cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, hari ini aku kembali lagi mau cerita nih kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini cukup banyak ya yang konseling, minta didoain, dan ada satu kisah perjalanan hidup seorang anak manusia yang perlu aku sharingkan sama kalian, yaitu tentang kehidupan seorang anak manusia yang pernah terjatuh atau edik atau apa ya, terikat dengan narkoba. Narkoba, sebagaimana kita tahu, narkoba itu kan dia merusak semua saraf kita ya, saraf otak kita untuk berpikir itu banyak dirusak sama narkoba. Makanya kenapa narkoba tuh dilarang gitu, karena narkoba tuh membunuh kita. Narkoba tuh membunuh kita loh, perlahan-lahan dia membunuh kita, karena saraf-sarafnya pada trouble nantinya, error. Walaupun orang tuh udah bertobat ya, walaupun sudah bertobat, tetapi kehidupan dia tuh dia tidak bisa berpikir secara normal lagi. Jadi kalau kamu punya satu hubungan dengan orang yang pernah kecanduan narkoba, kemudian dia sudah bertobat, sudah hidup baik, jangan kamu kira bahwa itu oke-oke aja, baik-baik aja. Pasti masih akan ada efek dari obat itu ya, kecuali dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan dia sungguh-sungguh, dan itu hanya bisa dilakukan Tuhan. Kita sebagai manusia nggak bisa. Obat apapun di dalam dunia ini tidak ada lagi yang bisa memperbaiki saraf-sarafnya yang sudah rusak. Itu nggak ada lagi, nggak ada obat. Jadi kalau kamu punya satu hubungan dengan orang yang seperti itu, kamu harus benar-benar menyadari dan harus sabarnya ekstra. Dalam arti benar-benar kamu harus punya usus yang panjang, 100 kali lebih panjang dari yang ada. Karena masalah itu pasti akan timbul terus. Masalah apa aja akan menjadi masalah, timbul terus, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Resikonya banyak sekali dalam perjalanan hidup kamu nantinya. Kamu bisa gila ngadapin ke kondisi seperti itu. Kalau nggak kuat-kuat bisa gila. Kalau kamu memang berkomitmen dengan dia, dengan orang-orang yang mantan begitu, kamu harus satu, kamu harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Minta hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan kamu, karena itu tidak mudah. Dia orang-orang mut-mutan, jadi dia kadang-kadang moodnya bagus, dia bagus. Kalau dia lagi moodnya lagi nggak bagus, kumat deh. Sedangkan kita orang normal aja, kadang-kadang ada orang yang mut-mutan kan, yang dalam arti moodnya lagi bagus, dia baik banget. Tapi kalau datang moodnya jelek, marah-marah lah, ngambek lah, wis, pokoknya nggak ada bagusnya lah. Apalagi orang dengan kehidupan masa lalunya dengan narkoba ya. Wow, itu nggak mudah itu. Kamu betul-betul harus punya hati yang betul-betul mengasihi dia sungguh-sungguh dan mengampuni dia sungguh-sungguh dan bersandar mengandalkan Tuhan. Karena itu tidak mudah. Jujur. Kalau saya jujur, saya tidak bisa. Dengan
orang-orang seperti begitu sulit sekali ya, karena saya orangnya lebih banyak gunakan logika gitu. Sulit buat saya kalau punya satu hubungan dengan orang mantan begitu. Tahu aja dia mantan udah jauh, saya pasti nggak mau. Itu kalau saya loh. Nah, ada satu cewek nih dari Jakarta. Dia bilangnya sih orang Kristen, tapi ya Kristen KTP. Kalau nyanyi di gereja memuji, senang dia, suka memuji. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak demikian. Dia masih cewek. Dan dia berdua bersaudara. Nah, yang si adik itu mungkin karena didikan orang tua yang terlalu keras, apa yang membuat, atau ya memang karena ada, kalau aku bilang sih kutuk-kutuk turunan itu, kutuk keluarga ya, masih ada gitu ya, sehingga yang adik itu harus minum obat terus, skizofrenia. Kalau yang kakaknya ini agak-agak juga sih. Kadang-kadang mendengar bisikan begini, begitu, gitu ya. Dia lebih banyak main perasaan. Dia punya hubungan dengan dia sudah sendiri aja kayak begitu. Dia punya hubungan dengan orang pemakai. Nah, dulunya mereka sama-sama punya bisnis. Jadi yang satu punya bisnis, yang satu juga punya bisnis, yang perempuan punya bisnis, yang laki juga punya bisnis. Tapi ketika COVID datang, yang laki-lakinya kolaps, bisnisnya kolaps. Nah, ketika kolaps ini untuk membeli obat dan lain-lain itu, yang perempuan yang harus beli. Dan dia mau, yang perempuan ya on, dia beli untuk kekasih hatinya ini. Padahal dia tahu itu satu dosa gitu ya. Tapi kalau nggak beli dia ini ganas sekali gitu. Jadi yang cewek ini takut karena orangnya memang juga kecil gitu. Takut. Sampai satu waktu dia kenalan lagi dengan cowok yang ternyata masih berhubungan keluarga dengan yang cowok pertama tadi. Dia pindah ke lain hati dan itu terjadi masalah. Yang soalnya yang cowok yang kedua punya istri, punya anak, mengakunya orang Kristen, tapi hidupnya nggak benar. Dia tinggalkan istri dan anak. Kalau saya mau bilang sih ya, terus kalau begitu itu, kalau kamu memang menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, saya selalu bilang bahwa kita tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena pasti kita terjatuh dan terjatuh lagi. Bahkan mungkin kita akan terperosok ke dalam jurang kan. Nah, kita butuh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita itu, kita butuh Dia. Kita butuh Tuhan. Tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri aman-aman aja. Bolak-balik saya ajarin, bolak-balik saya ngomongin. Nah, tapi ya kumat lagi. Ternyata setelah dia datang, saya doakan, oh ini orang Jakarta ya. Terjadi pelepasan waktu itu. Dia datang beberapa kali sih. Bahkan sempat tinggal di rumah saya juga 3 hari. Tapi ya itu pengaruh yang laki-laki yang kedua. Karena yang pertama kan memang bisnisnya jatuh ya. Bisnis dengan cowok yang pertama kan jatuh bisnisnya. Jadi
dia bangun bisnis lagi dengan cowok yang kedua. Bahkan yang lucunya lagi, mobil dari cowok yang pertama dipakai sama cowok yang kedua. Enak banget. Ya gimana cowok yang pertama nggak marah, apalagi itu masih saudaranya sendiri, sepupunya. Wah. Tapi kalau orang berhubungan dengan yang mantan narkoba begitu memang susah sih, karena kadang kalau dia lagi apa ya namanya itu keinginan memakai dan dia tidak dapat gitu kan, dia tubuhnya bereaksi ya, itu mukul, nyekik, ngeri. Ada juga yang sudah beristri. Ya, jadi menikah dengan, ya punya istri lah, punya istri, punya anak. Mantan juga yang cowoknya ini. Masalahnya bukan apa-apa, kadang dia mut-mutan, kadang dia baik sama istrinya, kadang tidak. Sehingga istrinya yang kasihan, banyak mengalah istrinya. Dan orang-orang begini ini biasanya manipulatif loh. Sangat manipulatif kalau orang-orang mantan narkoba. Tiba-tiba marah sendiri, ngamuk sendiri. Tidak ada penyebab, marah ke istrinya. Istrinya yang bingung. Pergi ninggalin istri dan anak, tinggalin aja, nggak mau tahu. Kasihan dong istri sama anaknya. Tapi ada orang-orang seperti begitu, yang bertobat tapi tidak ada kesungguhan. Karena sudah ya, kalau sudah mungkin dia bertobat, sudah lepas dari narkoba, oke. Tapi kebiasaan yang lain kayak berjudi, masih suka selingkuh hati ke perempuan lain, itu kan menyakiti istri ya. Karena hasil kerja, gaji habis buat main judi, slot terutama itu. Memang kalau saya bilang sih, kalau pemerintah mau nutup slot itu ya harus itu. Udah tutup aja semua, blokir semua tuh akses yang untuk orang main slot, supaya tidak ada lagi yang seperti begitu. Uangnya mereka tuh kerja seberapa sih? Habis. Uang itu hanya dipakai untuk judi. Utang punya, tanggungan istri dan anak punya, tapi ndak ingat itu, ndak sadar. Jadi ada uang main judi, ada uang main judi. Slot itu loh, main slot terus. Kalau istrinya tegur, marah, ngambek, marah, ngamuk-ngamuk. Oh, resiko banget lah orang-orang yang menikah dengan punya pasangan yang mantan narkoba tuh parah loh. Bener, parah. Saya juga pernah tahu lagi, itu anak orang kaya yang mana kalau disebut semua kalian tahu, terkenal, tapi anak laki-lakinya itu tahun berapa ya? Wah, itu masih tahun berapa puluh tahun lalu ya. Mungkin sudah, saya kira sih orang ini sudah pasti udah meninggal ya. Sampai orang tuanya nitip, ada kenalannya yang tugas ke Papua, itu dititip, anak laki-laki ini dititip ke pejabat ini supaya jauh dari Jakarta. Saya lihat anaknya itu kasihan, badannya kurus, kering, kayak agak sinting-sinting gitu loh, karena mungkin saking ini ya, parahnya dia menggunakan narkoba ya.
kayak agak-agak kayak nggak normal gitu loh. Tapi memang itu pengaruh dari narkoba. Wilayah-wilayah yang banyak narkobanya itu kasihan. Termasuk Papua itu udah hancur dah. Papua tuh masa depan anak-anak Papua tuh kasihan banget itu. Narkoba, pelacuran, waduh, bener-bener masih kecil-kecil sudah melacur. AIDS-nya juga kencang, aduh kasihan. Yang merusaknya tuh narkoba. Kalau aku bilang ya banyak orang yang berkaitan yang harusnya menjaga supaya narkoba itu tidak diedarkan, tidak dibawa sampai masuk ke wilayahnya. Itu justru main. Banyak yang seperti begitu. Jangankan di Indonesia, di luar negeri kan juga begitu. Ada pejabat-pejabat korup yang ikut juga main kan. Aduh, saya mau bilang bahwa itu hukuman di hadapan Tuhan itu kayak apa ya? Karena hukumannya tuh pasti berat sekali karena merusak hidup manusia. Yang mana manusia itu kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian kita rusak kehidupan manusia itu. Waduh, saya nggak tahu lah. Ngeri banget itu. Kita tidak ngedarin tangan hand to hand, betul. Tapi kamu tahu, kamu diam, kamu juga disogok, mau diam aja. Tidak menangkap, tidak membasmi. Narkoba itu sangat-sangat merugikan, merusak ciptaan Allah. Orang jadi error. Waduh, hidup jadi nggak karu-karuan itu, kasihan. Hati-hati dengan sikap, tindakan yang kamu ambil, keputusan yang kamu ambil dalam kehidupanmu selagi kamu masih hidup sehat, muda, dan menjabat, punya tanggung jawab keamanan wilayah tertentu. Hati-hati, karena ketika kamu tahu dan kamu diamkan hal yang merusak manusia itu, Allah yang akan murka sama kamu. Kamu menyesal nanti itu di akhir. Menyesal tuh di akhir kalau kita membiarkan, kita menjabat kemudian kita membiarkan narkoba itu beredar. Kita tanggung jawabnya bukan di hadapan manusia, bukan di hakim manusia. Nanti kita berhadapan dengan Tuhan, jadi hakim buat kita. Ngeri. Kamu akan menyesal saat itu, karena apa yang kamu lakukan itu kesia-siaan belaka. Semuanya kesia-siaan. Kamu cari duit, tapi duit dengan cara yang haram, kayak merusak kehidupan manusia. Waduh, ngeri banget. Saya harap sih video ini didengar ya banyak orang. Banyak orang yang berkompeten dalam hal ini, terutama di Papua itu. Pejabat-pejabat Papua. Kalau dengar video ini ya, benar-benar kehidupan manusia itu dirusak loh. Tanggung jawab kamu, karena Tuhan memberikan kepercayaan buat kamu untuk memimpin satu wilayah. Kamu tahu di situ ada peredaran narkoba, kamu tidak membasmi. Waduh, kasihan. Nanti di hadapan Tuhan kamu tanggung jawabnya itu berat. Karena itu merusak ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Dia, dirusak.
pesan saya. Pegang tangan Tuhan, jangan lepaskan, sungguh-sungguh sama Dia, karena yang bisa merubah semuanya itu hanya Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bagi kita yang manusia, kita melihat itu kondisi yang tidak mungkin bisa berubah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, bergaul akrab dengan firman Tuhan, karena Dia yang akan menolongmu. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa bantu share video ini buat saudara, keluarga, atau teman yang membutuhkan video ini. Tuhan Yesus memberkati.